Kali ini kita akan mencoba membahas perkara tindak pidana korupsi. Baru-baru ini kita dengar lagi berita wali kota Ambon ya ditangkap KPK karena diduga kasus suap. Ya, banyak di berita nih teman-teman. Nah, kenapa sih sampai sekarang ini masih aja ada yang ditangkap korupsi ya? Jadi saya ingin mencoba ngobrol-ngobrol lah ya, bagaimana sih sebenarnya perkara korupsi ini. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Sebelum ada undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, tentang korupsi ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal tentang penggelapan. Kalau mengenai suap diatur di pasal tentang kejahatan jabatan. Kita coba bahas dulu aturan tentang suap menyuap di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait suap menyuap di dalam KUHP diatur di bab 28 teman-teman, tentang kejahatan jabatan di pasal 413 sampai dengan 437. Itu terkait dengan suap menyuap, di mana di sini dijelaskan tentang pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya ya untuk mendapatkan uang atau untuk kepentingan pribadinya. Itulah yang dikatakan suap di KUHP ini. Nah, kalau tentang korupsinya diatur di pasal penggelapan, yaitu di bab 24 mengenai penggelapan. Diatur di pasal 372 sampai dengan pasal 377. Jadi saya ulangi lagi, tentang korupsi diatur di pasal penggelapan ya. Kalau di KUHP yaitu bab 24. Kalau tentang suap menyuap itu diatur di bab 28 yaitu tentang kejahatan jabatan, diatur di pasal 413 sampai dengan 437. Dulunya sebelum ada undang-undang tipikor, maka kalau ada orang menerima suap atau korupsi dikenakanlah pasal yang di KUHP ini teman-teman. Kesimpulannya begini teman-teman. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP dan seterusnya tadi itu dilakukan oleh setiap orang ya. Setiap orang, siapa saja bisa dikenakan pasal penggelapan ya. Tetapi penggelapan yang diatur di Undang-Undang Tipikor ya, atau yang kita sebut korupsi ini merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya. Itu bedanya ya. Sama-sama penggelapan dia. Kalau di KUHP semua orang bisa dikenakan pasal penggelapan itu. Tapi kalau di Undang-Undang Tipikor khusus untuk pejabat negara atau pegawai negeri. Nah, di dalam Undang-Undang Tipikor ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa bagian. Tapi kalau kita persempit jadi dua dia kalau menurut saya. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ya. Itu diatur di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Coba kita cek pasal 2 ya, ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun
dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dilakukan dalam keadaan tertentu, maka dijatuhi pidana mati. Ya. Jadi intinya undang-undang korupsi ini adalah di pasal 2 ini yang ancamannya bisa mencapai hukuman mati, pidana mati. Lalu di pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kedua pasal inilah yang benar-benar merugikan keuangan negara. Ancamannya itu bisa sampai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ingat ya, catatannya di sini dapat merugikan keuangan negara. Ya. Jadi kalau melakukan korupsi atau dalam bahasa KUHP tadi penggelapan, ya, yang dapat merugikan keuangan negara, pidananya seumur hidup atau hukuman mati. Dapat merugikan keuangan negara ini jadi permasalahan juga, perdebatan. Karena kalau dari bahasanya bahwa kalau kata-katanya dapat merugikan, jadi berarti tidak harus merugikan. Asalkan perbuatannya itu memungkinkan untuk kerugian negara, maka bisa dikenakan pasal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai suap menyuap atau gratifikasi. Nah, itu diatur di pasal 12 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Jadi Undang-Undang korupsi ini sudah 2 kali, teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang nomor 31 tahun 99, kemudian dirubah. Ada yang dirubah di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Disinilah dirubah tentang pasal 5 tentang suap menyuap tadi, dijelaskan di sini, yaitu di pasal 12 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Huruf A sampai dengan huruf I. Jadi begitu dia, teman-teman ya. Tadinya kan penggelapan atau korupsi diatur di KUHP. Kemudian suap menyuap atau gratifikasi ini juga diatur di KUHP. Lalu setelah dibuat Undang-Undang Tipikor, maka berpindahlah pasal penggelapan tadi dan pasal suap menyuap tadi ke Undang-Undang Tipikor ini. Saya ulangi lagi, kalau pasal penggelapan atau pasal korupsi diatur di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Lalu tentang suap menyuap atau gratifikasi itu diatur di pasal 12 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, perubahan atas undang-undang sebelumnya tadi. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita coba lihat perkara-perkara yang sudah diputus yang katanya korupsi, ya, yang katanya korupsi. Sebelumnya saya mau ulangi lagi ya, supaya kita paham bahwa di KUHP ya ada pasal tentang penggelapan atau korupsi. Lalu di pasal KUHP juga ada pasal tentang suap menyuap. Kedua pasal inilah yang dibawa ke Undang-Undang Korupsi. Pasal penggelapan dan pasal suap menyuap. Ingat, pasal penggelapan dan pasal suap menyuap. Nah, kalau pasal penggelapan
yang dibawa ke Undang-Undang Tipikor, artinya ada kerugian negara atau dapat merugikan negara. Itu bedanya penggelapan di KUHP dan penggelapan di Undang-Undang Tipikor, teman-teman. Kalau penggelapan di KUHP semua bisa kena, ya, asal terpenuhi unsur penggelapannya. Tapi di dalam Undang-Undang Tipikor, penggelapan yang dimaksud di sini adalah khusus untuk pejabat negara atau pegawai negeri yang ada atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai dari yang rame-rame lah ya, yang rame-rame. Akil Muhtar diponis penjara seumur hidup. Ya. Yang kita sebut koruptor itu ya kan. Nah, Akil Muhtar terbukti melanggar pasal 12 huruf C. Ya. Pasal 12 huruf C. Coba kita lihat pasal 12 huruf C. Tadi saya sudah katakan pasal 12 itu adalah tentang suap menyuap atau gratifikasi ya. Pasal 12 huruf C. Nih, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Huruf C, hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Jadi Bapak Akil Muhtar ini terbukti bersalah menerima suap atau gratifikasi. Ya. Karena dia seorang hakim. Makanya dikenakan pasal 12 huruf C. Berarti tidak ada merugikan keuangan negara di sini ya. Paham ya? Coba kita lihat lagi Pak ke yang lain. Nazarudin. Yang kita sebut koruptor juga. Nah, Nazarudin terbukti melanggar pasal 12 huruf B. Ya. Coba kita cek. Nah, kalau 12 huruf B sama dengan Akil Muhtar tadi ya. Tapi di huruf B pegawai negeri. Nah, kalau tadi di huruf C-nya kan hakim. Kalau B pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atas disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu dia. Tidak juga terkait dengan kerugian negara. Tadi sih kita sudah jelaskan. Kalau pasal korupsi itu diatur di pasal 2 dan 3 yang terkait kerugian negara. Jadi pengertian suap menyuap ini adalah supaya penyelenggara negara atau pegawai negeri melakukan atau tidak melakukan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya itu. Ya, ini hukumannya sama, baik yang menyuap maupun yang menerima suap. Kemudian kita lihat lagi kasusnya Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun itu ya. Terbukti melanggar pasal 12 huruf A. Pasal 12 huruf A. Kita cek lagi. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Huruf A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kembali teman-teman, pasal suap menyuap atau gratifikasi. Ya, pasal 12 juga. Juliari Batubara ini yang kasus korupsi terkait
bansos ya, bansos penanganan COVID-19 itu. Kemudian baru-baru ini nih, wali kota Ambon. Ya ini belum diponis, tapi dugaannya suap juga. Jadi bukan dikenakan pasal 2 atau 3 tadi. Ya. Kalau kita kaitkan dengan KUHP tadi, jelas berbeda ya. Penggelapan dan suap menyuap. Penggelapan ini kalau di Undang-Undang Korupsi diatur di pasal 2 dan 3, penggelapan. Suap menyuap di dalam KUHP, kalau di Undang-Undang Korupsi diatur di pasal 12 tadi. Nah perbuatannya kan beda nih ya. Penggelapan dan suap menyuap kan beda teman-teman. Penggelapan di Undang-Undang Korupsi teman-teman kan khusus untuk pejabat negara atau pegawai negeri. Di sini dijelaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itulah penggelapan di Undang-Undang Tipikor. Inilah ancamannya yang bisa sampai ancaman hukuman mati teman-teman. Kalau suap menyuap, ya, kalau suap menyuap, dia disuap, dia menerima uang, ya, agar tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Artinya dia supaya tidak melakukan kewajibannya gitu. Supaya lancarlah urusan. Kira-kira gitulah suap menyuap itu. Beda kan dengan yang korupsi tadi, penggelapan tadi. Ya teman-teman. Jadi yang kita bahas tadi perkaranya yang pasal 12 tadi, Akil Mukhtar, Nazarudin, Juliari Batubara, wali kota Ambon tadi, itu suap menyuap dia, bukan penggelapan. Ya. Makanya dikenakan pasal 12. Ya. Kalau dia tadi penggelapan, pasti dikenakan di pasal 2 atau pasal 3. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Kalau pejabat-pejabat ini tadi menggelapkan uang negara, dia pasti dikenakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Tapi karena menerima suap dia, menerima gratifikasi, bukan menggelapkan uang negara, maka dikenakan pasal 12 tadi. Kita paham ya teman-teman ya. Hampir semua kan yang kita katakan koruptor tadi, ya semuanya dikenakan pasal suap menyuap. Bukan pasal penggelapan atau yang diatur di pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi. Semuanya hampir nih. Coba nanti teman-teman cek. Kalau mereka dikenakan pasal 12, berarti itu kasusnya suap menyuap atau gratifikasi. Kalau dia dikenakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, barulah itu karena penggelapkan uang negara. Ya, yang bisa merugikan keuangan negara. Kenapa saya katakan pasal 2 dan pasal 3 ini adalah penggelapan tadi teman-teman? Karena di sini ada unsurnya merugikan keuangan negara. Berarti ada uang negara yang ditilep. Ya. Misalnya APBN atau APBD. Artinya uang negara itu diambil, ditilep dia. Sehingga negara jadi rugi. Ya kan? Itulah dia dikenakan pasal 2 dan atau pasal 3. Tapi kalau pasal 12 tadi, berarti tidak ada kerugian negara di sana. Suap menyuap. Sederhananya begini. Anda menyuap saya supaya Anda nggak ditilang gitu misalnya kan. Yang rugi siapa? Nggak ada yang rugi, Anda yang rugi kan. Tapi kan Anda setuju. Uang negara kan nggak ada diambil di sana. Itulah suap menyuap. Tapi kalau penggelapan atau pasal 2 atau 3 tadi,
itu ada uang negara diambil. Jadi yang terjerat hukum tadi semuanya kena pasal 12 kan. Karena dia suap menyuap, tidak ada kerugian negara di sana. Seharusnya bisa teman-teman. Dari suap menyuap bisa ke pasal 2 atau 3, bisa dikejar ke kerugian negaranya. Misalnya si A menyogok bupati untuk mendapatkan tender. Suap menyuapnya diproses. Tapi di belakang itu kan ada tender. Nah, apakah tender tadi ada kerugian negara di sana gitu? Kalau akibat tender tadi negara jadi perekonomian negara jadi rugi atau keuangan negara rugi, maka dikenakan dia pasal 2 dan 3. Tapi kan belum ada yang sampai ke sana. Semua hanya tahap suap menyuap saja. Di balik suap menyuap itu ada perkara korupsi lagi enggak? Itu belum pernah dikejar teman-teman. Jadi kalau menurut saya supaya koruptor ini hilang, jangan hanya kasus suap menyuap ini yang dikejar. Ya, harusnya yang diutamakan adalah pasal 2 dan 3 tadi, yaitu memperkaya diri sendiri yang merugikan perekonomian atau kerugian negara. Itu yang menurut saya yang korupsi sebenarnya. Saya ulangi lagi, menurut saya korupsi sebenarnya adalah pejabat yang memperkaya diri sendiri dengan mengambil uang milik negara gitu. Uang APBN, yang dana untuk bansos, dana untuk BOS anak sekolah gitu. Dana untuk pembangunan jalan misalnya. Yang seharusnya dana untuk pembangunan jalan 1 miliar, diambilnya 200.000, 800 juta yang dikerjakan kan ditilep tuh 200. Itu yang benar-benar koruptor itu. Ini dikenakan pasal 2 atau pasal 3 undang-undang korupsi tadi. Contoh nih, kasus Anas Urbaningrum atau kasus Nazarudin terkait Hambalang. Mereka kan ditangkap karena suap menyuap. Anas Urbaningrum ditangkap karena menerima Harrier kan, mobil kan. Tapi kalau memang ada kerugian negara pada saat pembangunan Hambalang itu yang harus diungkap. Kemana uang yang seharusnya untuk membangun itu kok nggak jadi bangunannya? Kemana uangnya? Begitu, itu kan belum diungkap teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan pasal 2 dan 3. Beda dengan pasal 12 tadi yang suap menyuap tadi. Mudah-mudahan paham ya. Ini kita belajar menganalisa hukum saja. Menurut Bang Beni begitu. Barangkali ada yang berbeda pendapat, tidak masalah ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Sampai berjumpa kembali.